Oke, baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Sahabat-sahabat semuanya, teman-teman santri SMA Darut Tauhid Boarding School, alhamdulillah karunia Allah yang maha baik, maha sempurna pengaturannya, maha melihat, menyaksikan, menatap, memperhatikan kita semuanya. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kita masih diberikan nikmat karunia untuk kembali belajar, mengamalkan olahraga yang dicintai, diperintahkan dan dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Alhamdulillah, di depan kita sudah ada santri kuda dan santri senior di Darussunnah, pelatih insya Allah. Nah, sahabat-sahabat semuanya, menyambung materi yang pertama, kita akan menggali materi-materi yang berkaitan dengan berkuda berikutnya. Ya. Hari ini insya Allah kita akan belajar bagaimana caranya memelihara dan merawat kuda, atau kita singkat menjadi harwat. Nah, ini sebetulnya adalah materi yang mendasar dan yang utama, memelihara dan merawat. Kenapa? Karena dalam hadisnya juga disampaikan sunnahnya itu bukan berkuda, bukan naik kuda, tapi melatih hewan tunggangan. Nah, melatih hewan tunggangan tentunya akan meliputi apa? Memelihara dan merawat. Kenapa? Karena kuda ini pada dasarnya dia adalah makhluk yang sangat waspada. Kenapa kuda sangat waspada? Karena kuda adalah hewan yang dimangsa. Jadi karena dia merupakan hewan yang diwangsa, membuat kuda kewaspadaannya sangat tinggi. Tapi kalau sudah kenal dekat, kuda ini karakternya setia. Nah, jadi kalau belum kenal dia waspada, kalau sudah kenal dia sangat setia. Oleh karena itu butuh kenalan dulu, butuh PDKT dulu, butuh ta'aruf dulu. Nah, teman-teman semuanya, cara kuda mengenal siapa sahabatnya, siapa pemimpinnya itu dengan cara mencium bau keringat. Jadi, semakin sering kita berinteraksi dengan kuda, semakin kuda paham siapa kita. Ketika kuda paham siapa kita, kita ini adalah sahabatnya, pemimpinnya, tidak akan mencelakakan dia, kuda akan semakin nyaman dengan kita. Dan ketika kuda semakin nyaman dengan kita, tentunya kita akan lebih mudah untuk mengendalikan kuda. Nah, ini poin pentingnya di situ. Nah, oleh karena itu teman-teman semuanya, memelihara dan merawat adalah hal yang wajib untuk dipahami, untuk dipelajari, dan untuk diamalkan oleh siapapun yang ingin menjadi penunggang kuda yang baik. Nah, oleh karena itu insya Allah hari ini kita akan belajar bagaimana caranya memelihara dan merawat kuda. Berikutnya kita akan belajar mengenal dan memasangkan perlengkapan berkuda insya Allah. Oke, baik. Oke. Cara kuda mengenal siapa pemimpinnya, sahabatnya, dengan mencium bau keringat. Jadi ada pertama adalah kita memberikan makan dulu kudanya. Ya. Nanti teman-teman bisa ambil rumput sebelum nanti memelihara dan merawat. Kasih makan. Usap ubun-ubunnya. Nah, seperti yang disampaikan sejak awal, keberkahan itu akan selalu terikat pada ubun-ubun kuda sampai yaumul kiamah. Nah, jadi jangan dilupakan setiap kita berinteraksi dengan kuda, usap ubun-ubunnya. Pahalanya mengalir sampai yaumul kiamah. Nih, ciri-ciri kuda sedang tidak nyaman, telinganya ke belakang, kalau sudah ke depan sudah merasa nyaman. Tapi nggak apa-apa. Nanti di tempat harwat, ini namanya tempat harwat, tempat khusus untuk memelihara dan merawat kuda. Kuda harus senantiasa terikat, ya. Nah, agar apa? Agar ketika nanti kita merawat kuda, kita dalam keadaan yang safety. Kalau kuda tidak terikat, nanti ada resiko kudanya menggigit kita. Karena kita nggak fokus memperhatikan gerak-gerik kuda. Kita akan fokus memperhatikan nanti bagian-bagian tubuh kuda yang sedang kita bersihkan, kita pelihara, dan kita rawat. Tapi usahakan talinya bukan tali mati. Talinya adalah tali yang mudah untuk dilepaskan. Atau lebih baik lagi kalau ada tali yang mudah putus. Digantungkan di bagian ujung tempat merawatnya. Tali rapia misalnya, tali majun atau apapun tali yang mudah putus, agar nanti ketika kuda kaget dia bereaksi, talinya putus. Dan reaksi kuda tidak akan menyebabkan hal yang bahaya. Kenapa? Karena kuda kalau sudah kaget dia narik tali, sampai talinya putus dia akan terus menarik-narik. Bisa jadi nanti besi ini patah atau lepas dari pondasinya. Saking kuatnya kekuatan kuda. Ya, oleh karena itu ada tali yang mudah putus atau diikat dengan cara tali yang mudah untuk dilepaskan. Oke, berikutnya setelah kuda dalam kondisi yang aman, safety, diikat di tempat harwat, kita mulai memelihara dan merawat kuda. Nah, ini ada beberapa perlengkapan berkuda. Ulangi, perlengkapan merawat kuda. Oke, yang paling utama, yang paling penting adalah
alat membersihkan kuku kuda, congkel kuku kuda. Membersihkan kuda bukan dari atas, bukan seperti kita kalau mandi dari rambut ke bawah ke kaki. Tapi kalau kuda membersihkannya dari kaki ke atas. Kenapa? Karena hal yang terpenting dari kuda adalah kakinya. No foot, no horse. Begitu prinsipnya. Tidak ada kaki, tidak ada kuda. Sehebat apapun kuda, semahal apapun kuda, sekeren apapun kuda, kalau kakinya sudah cedera, udah nggak bisa apa-apa. Nggak bisa ditunggang, nggak bisa dipakai latihan, nggak bisa dipakai berlomba, berkompetisi. Judulnya apa? Dirawat. Bahkan bisa jadi kalau kukunya sudah parah, sakitnya, busuk, berjamur, jadi diamputasi. Ya. Oleh karena itu, setiap hari kuku kuda wajib untuk dicek, diperhatikan, dan dibersihkan. Kalau ada yang cedera, segera diobati, karena bisa menyebabkan cedera yang fatal. No foot, no horse. Nggak ada kaki, nggak ada kuda. Ya. Ini prinsip penting. Oke, setelah itu, baru ke badan kuda. Nah, di badan kuda ada namanya alat merawat roskam. Ini untuk membersihkan badan kuda, dikerok. Ya. Ini juga seperti terapi untuk kuda. Ketika kuda dalam kondisi yang lelah, capek, badannya pegel-pegel, kita sering kerok badannya. Selain bersih badannya, dia juga diterapi sehingga kondisinya akan semakin lebih fit. Ya. Setelah itu baru disikat. Setelah dikerok, baru disikat. Ini membersihkan sisa-sisa bulu dan debu. Oke, setelah itu baru ada sisir. Nih, untuk kuda yang rambutnya panjang, boleh disisir. Ya. Nah, teman-teman, ternyata rambut kuda ini disunahkan rambutnya panjang. Ya. Jadi sangat dilarang rambut kuda ini dicukur sampai pendek sekali. Nah, tapi kalau sudah menghalangi pandangannya itu harus dicukur ya. Nah, jadi sunahnya rambutnya seperti ini, rambut kuda itu panjang. Oke, kita mulai praktek. Nah, akan dibantu oleh kakak kita, pelatih senior, Kak Fikri, silahkan. Nah, kita perhatikan teknik mengangkat kaki kuda ya. Nah, kaki kuda ini kekuatannya besar, jadi harus ada teknik khusus. Nah, caranya adalah yang pertama diangkat kaki kudanya. Untuk orang-orang yang sudah dekat sama kuda, biasanya cukup dengan menggelitik bagian padlock. Nah, lekukan di dalam kaki kuda. Nanti kuda akan mengangkat kakinya dengan sendiri. Tapi untuk yang pertama kali belajar biasanya butuh kekuatan untuk sedikit mengangkat kaki kuda ya. Oke, setelah diangkat baru dibersihkan. Oke, di sela-selanya pastikan tidak ada tanah, batu atau kerikil yang menempel, harus senantiasa bersih. Dan dicek nanti bagian tapal kudanya. Kalau tapalnya sudah lepas, tidak boleh digunakan untuk berlatih. Harus kembali ditapal terlebih dahulu. Apa itu tapal? Sepatu kuda ya, terbuat dari besi. Kalau tapalnya sudah longgar, nah ini juga harus dikencangkan lagi. Kalau nggak dikencangkan nanti kuda latihannya akan tidak nyaman, ditunggangnya akan nggak nyaman. Begitupun kalau tapalnya sudah tipis, nah ini harus diganti dengan tapal yang baru. Biasanya di sini pergantian tapal itu sebulan sekali untuk kuda ya. Oke, setelah dari kakinya sudah pasti bersih, nanti ada vitamin untuk kaki kuda ya, namanya hoof oil. Nah, jadi ada semacam kalau sepatu mas semir, jadi agar kuku kuda semakin kuat dan mengkilap dan bersih terlihatnya. Ya. Kalau sudah di kaki baru ke badan, kita menggunakan roskam. Oke, cara penggunaan roskam adalah dengan cara dikerok, bulak-balik, tapi kalau dengan model terbaru seperti ini cukup diputar. Nanti bulu-bulu yang sudah mati akan terangkat. Oke, silakan mulai dikerok. Nah, seperti itu. Sambil terus kudanya diajak interaksi, ditenangkan, agar kuda nggak kaget, agar kuda pun merasa nyaman ketika kita bersihkan dan kita rawat. Ya. Dan sahabat-sahabat semuanya, kita ketika dekat dengan kuda, kita harus betul-betul yakin, nggak boleh ragu-ragu. Kalau kuda melakukan sesuatu hal yang membahayakan, jangan dilupakan, berikan dia apa? Konsekuensi, hukuman, bentak. Ya. Nggak boleh, no. Nah, tapi ketika dia sudah baik, sesuai instruksi, nurut, ketika dibersihkan baru kita berikan apa? Apresiasi. Tepuk-tepuk. Ucapan kata-kata yang baik, berikan dia pujian. Good job, thank you, terima kasih, atau apapun, insya Allah kudanya paham. Oke, setelah roskam baru kita menggunakan sikat.
Nah, untuk mengangkat nanti sisa-sisa bulu yang tadi sudah diangkat oleh Roskam dan sisa-sisa debu, ya, dibersihkan agar lebih mengkilap. Nah, kalau penggunaan sikat satu arah, nggak diputar sampai bersih. Oke, baik, setelah dibersihkan oleh sikat baru kita ke rambut. Rambutnya yang sudah panjang seperti ini bagusnya disisir ya. Nah, sampai rapi. Nah, teman-teman, di Darussunnah kita memandikan kuda ini minimalnya seminggu sekali. Tapi kalau kuda digunakan, berlatih dan dia berkeringat, latihan berat, setelah berlatih dia wajib untuk dimandikan. Kenapa? Karena kalau ada bekas keringat yang masih nempel di badannya, tidak dibersihkan, tidak dimandikan, dia akan menjadi jamur. Jamur gatal-gatal akan susah untuk disembuhkan. Oleh karena itu harus sangat dijaga kebersihannya. Nah, begitupun rambut. Rambut ini kita pakai sampo. Ya, sampo khusus agar rambutnya pun lembut sehingga akan mudah disisir. Ya. Oke. Baik. Nah, alhamdulillah ini memelihara dan merawat sudah selesai. Berikutnya setelah kudanya bersih, wangi, baru kuda boleh dipasang perlengkapan berkuda dan dipakai untuk berlatih. Nah, setelah ini kita akan belajar bagaimana cara memasangkan perlengkapan berkuda. Oke, sekian. Terima kasih sahabat-sahabat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.